kali ini dalam acara talk show kerjasama antara SNN dengan Dewan Eksekutif Pusat LKB Soksi dalam tema keadilan bagi rakyat. Pada kesempatan hari ini kita alhamdulillah dihadiri oleh narasumber kita, oleh Bapak Insinyur Alimong Susinaga. Beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Eksekutif Pusat LKB Soksi, merangkap sebagai Ketua Umum Soksi Berbadan Hukum, dan juga mewakili sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Yang juga Wakil Ketua Dewan Pakar. Nah, kehadiran saya sebagai Soksi. Ya. Yang juga Wakil Ketua Dewan Pakar, namun kehadiran beliau adalah mewakili dari Soksi. Kemudian di sebelah kiri saya di ujung tidak asing lagi kita Bang Lukman Hakim. Beliau dari Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia. Selamat siang, Pak Lukman. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, kita mulai acara talk show kita pada kesempatan kali ini. Silakan Mbak, kira-kira mau kita bahas pada hari ini. Baik, untuk sebagai awalannya, saat ini kan sedang ramai mengenai transformasi hukum Kapolri. Nah, menurut AKBH Soksi sendiri dan menurut Bapak-Bapak sekalian, bagaimana tanggapan mengenai transformasi hukum yang ditawarkan Kapolri terhadap anggotanya? Silakan. Baik, mungkin silakan Pak Abang Alimong Ya. untuk memberikan respon terhadap isu yang sedang menarik saat ini. Ya, yang pasti saya kira Soksi dan saya kira juga kita semua ya menyambut dan memberikan apresiasi kepada Kapolri yang menyatakan bahwa beliau akan menindak tegas para polisi yang melanggar ya, atau oknum-oknum polisi yang melanggar. Dan kita catat juga beliau ada mengutip satu peribahasa barangkali ya, bahwa ikan itu busuk mulai dari kepalanya. Nah, ini dalam artinya ya. Nah, ini menyangkut perlunya leadership ya. Kepemimpinan yang kuat dan efektif itu menurut kami adalah apabila mampu memberikan keteladanan kepada bawahannya, kepada semua. Jadi peribahasa itu sangat tepat dan kita sangat percaya bahwa ini akan dilaksanakan konsisten, dan kita sudah melihat ada tindakan-tindakan yang konsisten terhadap beberapa oknum polisi yang melakukan pelanggaran. Ya, ada Kapolsek, ada oknum dan sebagainya di berbagai daerah. Nah, harapan kita tentu ini akan terus dilaksanakan konsistensi daripada pernyataan itu, kebijakan Pak Kapolri untuk menindak oknum polisi yang melakukan pelanggaran. Nah, kita juga berharap bukan saja polisi yang perlu melakukan transformasi ini atau perubahan ini, tetapi juga kelembagaan lain yang sangat berpengaruh di dalam bagaimana kita mewujudkan keadilan bagi rakyat. Nah, yang menjadi moto daripada LKBH Soksi. Jadi penting juga bagaimana kejaksaan melakukan transformasi, ya. Bagaimana peradilan, para hakim, Mahkamah Agung dan para hakim-hakim yang dibinanya bisa melakukan transformasi itu. Dan transformasi itulah nanti yang akan bisa mewujudkan keadilan bagi rakyat. Bagaimana hukum menjadi supremasi hukum, dan
tegaknya hukum yang dirasakan oleh masyarakat, termasuk rasa aman ya bagi masyarakat. Sementara itu dulu saya kira pembuka. Mungkin teman-teman lain, Lukman. Iya. Terima kasih Bang Pak Lukman mungkin bisa. Bang Ali Wongso ini. Oh, kita udah vaksin ya, udah vaksin 2 kali ya. Terima kasih atas waktunya Bang Ali Wongso. Beliau ini adalah termasuk senior saya ini, walaupun kita berbeda orientasi politik, tapi kita selalu bersaudara ya Bang ya. Beda partai. Beda partai, tepatnya beda partai, tapi kita selalu komunikasi, kita selalu berusaha dan bagaimana kita membicarakan kebaikan untuk kebangsaan kita. Ini terkait dengan supremasi hukum nih, saya menggarisbawahi pernyataan dari Bang Ali tadi bahwa yang diperlukan sekarang ini bagaimana supremasi hukum bisa berdiri tegak di negeri kita ini. Nah, tentu saja kita bahagia ya sebagai masyarakat melihat Kapolri kita punya inisiatif, Pak Listio Sigit mempunyai inisiatif untuk membuat gebrakan secara internal. Apa itu tadi? Ikan itu busuk mulai dari kepalanya, berarti harus dipotong kepalanya dong. Iya. Nah, istilahnya begitu. Ini sangat luar biasa sekali kepemimpinan dari Pak Listio Sigit ini untuk membenahi Polri. Cuman masalahnya Bang, kalau misalnya Kapolri bergerak sendiri seperti Abang bilang tadi, sedangkan penegak hukum lainnya tidak melakukan yang sama, tentu saja ini akan timpang. Tapi kalau menurut saya, karena saya sebagai masyarakat sipil, saya melihatnya ini bagaimana keterlibatan publik untuk mengontrol para penegak hukum di Indonesia itu seperti apa gitu kan. Misalnya pada bulan April kan sudah di-launching juga itu pengaduan online itu. Seperti apa? Tapi saya sebagai orang awam, anggota saya misalnya di pabrik-pabrik, mereka masih takut untuk melaporkan penegak hukum yang melanggar, Bang. Takut, pertama adalah takut ya polisi kok dilawan gitu. Terus yang kedua, bagaimana nanti kalau saya dilaporkan balik dengan dasar undang-undang ITE gitu Bang, itu gimana Bang menurut Abang? Ini Bang, Jadi ya keterlibatan masyarakat itu bisa lebih firm gitu. ya, jadi betul sekali kemauan politik ya atau terobosan yang dibuat oleh Pak Kapolri ini Ya. harus direspon oleh publik. Ya. Jadi bagaimana publik harus punya keberanian, ya, punya inisiatif untuk melaporkan kepada Kapolri apabila ada oknum-oknum polisi, ya, bawahan Kapolri di tingkat manapun, apabila ada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran secara faktual. Ya, nah, jadi jangan juga tentu sampai hoax ya. Jadi dilaporkan, dilampirkan bukti, ya kan? Ya. Nah, oleh karena itu apa yang dibuat oleh polisi ya kita monitor, ada diluncurkan aplikasi-aplikasi online itu harus dimanfaatkan, gitu. Ya. Nah, persoalannya saya lihat sekarang ya, sejauh mana aplikasi itu disosialisasikan. Ya. Nah, LKBH Soksi barangkali tidak perlu harus menunggu disosialisasikan saja, tetapi bagaimana juga LKBH Soksi mengambil peran koordinasi dengan polisi ikut mensosialisasikan aplikasi itu, gitu kan? Kotak pengaduan online. Ya. Dan apa yang dapat dilakukan untuk mendukung lebih efektifnya aplikasi-aplikasi itu, ya. Dan kita juga tahu dalam masa transisi di mana masyarakat belum semua familiar atau paham tentang teknologi informasi, nah maka kepada masyarakat yang kurang memahami teknologi informasi ini mungkin ya harus diberikan juga Edukasi. mekanisme saluran yang applicable ya. Jadi yang masih semi manual. Nah, ini perlu dibantu oleh seperti LKBH Soksi. Oh, bisa lewat Ya. WhatsApp ya, Pak? Ya, disitulah dicari nanti solusinya. Tapi yang substansinya adalah bagaimana keadilan bagi rakyat itu bisa diwujudkan. Keadilan bagi rakyat. Nah, Ngeri ini. jadi kalau kita bicara keadilan bagi rakyat, tidak hanya polisi yang perlu
berperan efektif, tetapi juga tadi ada kelembagaan-kelembagaan lain. Nah, di sini juga kita harap LKPH Soksi akan bisa mendorong itu, Iya. baik itu kejaksaan maupun Mahkamah Agung, pengadilan-pengadilan. Nah, sehingga keadilan bagi rakyat itu bisa diwujudkan, gitu. Saya kira begitu. Iya. Iya, silakan. Apa hal tersebut sebagai upaya kepolisian untuk menemukan keadilan bagi rakyat? Dengan adanya pemotongan kepala itu apakah menjadi salah satu yang dilakukan polisi demi keadilan, dianggap keadilan itu, Pak? Ya jelas ya. Saya kira itu jelas menjadi salah satu instrumen untuk menegakkan keadilan bagi rakyat. Coba persoalannya sekarang ini apa yang menjadi inisiatif baik dari Kapolri ini bisa berjalan di lapangan, itu kan. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwa ini harus diikuti oleh lembaga penegak hukum yang lain. Kemudian ini harus diikuti dengan keberanian masyarakat untuk mengadukan. Nah, sebenarnya pertanyaannya sebenarnya yang lain adalah agar masyarakat berani itu, agar masyarakat berani tidak takut nanti tidak takut diciduk malah gitu kan. Itu seperti apa? Nah, jaminan apa yang diberikan oleh Kapolri dalam konteks aplikasi itu? Kemudian ini juga ternyata LKBH Soksi sudah membuat kotak pengaduan online tuh, ada emailnya dan nomor WA kan, jadi nggak perlu pakai aplikasi, WA aja bisa. Nah, tapi untuk menjamin masyarakat itu berani itu apa Bang, selain edukasi soal digitalisasi tadi? Saya kira gini ya, kalau saya sih percaya kepada Kapolri, jadi trust ya. Trust ya. Jadi dengan ada trust itulah jaminan. Ya. Saya yakin Kapolri nggak main-main, gitu. Jadi kalau ada laporan katakanlah masuk ke Propam atau masuk ke apalagi Irwasum, Wasidik, ya. Sepanjang itu ada fakta, dilampiri bukti, ya. Dan itu tentu tujuannya ke Kapolri, ya, ditembuskanlah ke Kapolri. Saya yakin itu akan ditindaklanjuti. Oh, jadi Pak Kapolri sebagai jaminan? Ya. Oke, jadi masyarakat kalau melaporkan langsung tujukan ke Kapolri. Nah, kenapa saya yakin? Karena memang tadi ada konsistensi, kita lihat di lapangan sudah banyak yang ditindak. Kecuali kalau hanya touch only, di sini melakukan pelanggaran dibiarkan, itu baru masalah gitu kan. Nah, kalau ini kan ada tindakan, kan sudah banyak yang dicopot. Ya toh? Misalnya contohlah ada oknum polisi katakanlah melakukan apa itu? Menjual barang bukti, ya, sabu. Ya sudah ditindak, gitu. Apalagi ada oknum polisi yang memperkosa putrinya tersangka gitu katanya kan. Itu baru kejadian kemarin. Baru kejadian. Gitu. Ditindak kan udah. Ditindak. Oknum Kapolres, Kapolsek itu. Iya. Baru kejadian kemarin. Ada juga dengan menjanjikan adanya proses untuk memudahkan dari orang tua. Ya, ada juga misalnya seperti di Sumatera Utara pedagang ya dengan preman, ya mungkin preman memeras, ya terjadi konflik, ya, kok malah jadi pedagang ini yang tersangka gitu kan. Nah, jadi itu sudah ditindak gitu. Apalagi macam-macam ya. Jadi saya kira kita ya mengajaklah seperti Satu Nusa News ini ya, pers untuk mengambil peran aktif sebagai social control ya. Kemudian warga masyarakat ya, elemen-elemen masyarakat seperti LKBH ya yang memang di bidang hukum ya, LKBH Soksi ya mengambil peran. Banyak yang bisa diperankan, apalagi motonya keadilan bagi rakyat. Ya, banyak sekali. Ini surprise menurut saya. Ya. Jadi Pak Kapolri ini patut kita acungi jempol sebagai pelopor daripada transformasi budaya hukum. Ya. Dan kita harapkan Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung juga akan melakukan hal yang sama. Setuju. Dalam rangka transformasi budaya hukum ini. Setuju.
Mantap. Mungkin tambahan untuk pertanyaan tadi ya. Jadi memang keadilan itu adalah salah satu menjadi tujuan hukum. Ya, sama dengan kepastian hukum itu bagian dari tujuan hukum yang kita ingin raih. Upaya yang diintrodusir oleh Bapak Kapolri baru-baru ini dengan konsepnya presisi, ya prediktif, responsibilitas dan juga transparansi itu dilakukan. Sebenarnya di masa kepemimpinan yang lama juga sudah ada istilah disebut dengan promoter ya, promoter. Profesional, modern dan terpercaya. Ya, kemudian sekarang disempurnakan oleh Bapak Kapolri di awal kemarin 2000 bulan Agustus ya, dengan adanya presisi ini. Jadi ini kami sambut karena arahan dari beliau, dari Pak Ketua Umum kami dan juga kebetulan beliau Ketua Dewan Penasehat di LKP Soksi, maka kami langsung menyambut instruksi beliau dan kami membuat program dengan membuat kotak pengaduan online seperti di sini. Masyarakat bisa langsung menyampaikan pengaduan melalui email dan melalui WhatsApp, bahkan telepon pun boleh. Ini nomornya sudah ada tertera dan kami akan share nanti secara online di website kami, website LKP Soksi, dan juga secara online di tempat lain. Lebih dari itu, sebenarnya kami juga ada pelayanan lain, sebenarnya konsultasi hukum online gratis. Gitu. Jadi kami bisa memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat secara cuma-cuma, bantuan hukum, konsultasi hukum secara gratis. Gitu. Sejauh mana Pak masyarakat ditemani untuk ketika mereka melakukan pengaduan online, masyarakat ditemani sampai mana? Apakah sampai masalahnya selesai atau sampai melaporkan saja ke badan-badan atau sampai mana Pak? Kami akan tentu begini. Setiap laporan itu yang dilakukan baik secara online maupun datang, ya jadi memang ini secara online, tapi juga kerjasama. Kami mempunyai cabang-cabang di daerah disebut dengan eksekutif daerah LKP Soksi. Jadi kami juga membuka pelayanan secara offline, ya. Secara online itu untuk memudahkan sebenarnya. Kami akan mengawal dan akan memberikan pemahaman kepada masyarakat pengadu pencari keadilan ini, memberikan penjelasan tentang apa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kita akan mempermudah itu, kita akan membantu itu. Tentu setiap pengaduan dan laporan itu harus disertai dengan bukti-bukti, ya tentunya. Dan kami akan mengawal mereka mulai sampai bertemu dengan aparat yang punya kewenangan untuk melakukan penindakan dan seterusnya sampai ke pengadilan sampai diputus. Kalau memang sampai ke lembaga peradilan. Demikian. Kami akan kawal dari ujung, dari pertama sampai dari hulu sampai ke hilir. Itu semua gratis ya Pak? Apakah hanya konsultasinya saja atau sampai nanti free of charge? Iya, kalau konsultasi hukumnya kami akan berikan secara gratis. Konsultasi hukumnya ya. Nah, sedangkan untuk bantuan hukumnya di litigasi sampai ke pengadilan, kami akan melihat dulu, lihat kondisi sosial dari masyarakat itu. Jelas kalau orang itu tidak mampu, orang itu merasa dizolimi, kita akan memberikan bantuan secara cuma-cuma. Sebelum kita masuk ke lanjut lagi Pak, saya mau tanya sebenarnya LKBH Soksi ini didirikan atas dasar apa Pak? Silakan. Bang Ali. Baik. Nah, saya mau tegaskan dulu gratisnya tadi ya. jadi gratis ini pengertiannya adalah tidak dipungut bayaran, gitu, oleh LKBH Soksi, gitu. Dan tentu si korban yang meminta keadilan itu, ya, yang menjadi prioritas bagi LKBH adalah korban-korban yang tidak berdaya, ya misalnya miskin, ya kurang mampu, dijolimi, gitulah, ya kan banyak ini masalah, kan harus ada prioritas toh, jadi prioritasnya kepada mereka yang lemah, ya kepada yang miskin. Nah, lalu pertanyaan tadi untuk apa LKBH ini dibentuk? Apa dasar pemikiran ataupun motivasi LKBH ini dibentuk oleh Soksi? Jadi Soksi ini ya dia punya komitmen untuk mengawal tegak utuhnya NKRI berdasarkan Pancasila. Gitu. Nah kalau kita bicara itu kan sudah luas, termasuk hukum. Ya kita punya komitmen dalam konteks hukum ini. Hukum harus menjadi panglima, ya. Hukum yang berkeadilan, ya. Jadi keadilan itu
harus kita tegakkan, wujudkan. Nah, dalam kaitan ini, ya, kekuasaan ini kan luas ya. Ada kekuasaan politik, ada kekuasaan kehakiman, gitu ya. Negatif. Nah, politik pemerintahan maksud saya tadi, ya, ada kehakiman. Nah, ini kekuasaan ini kalau Lord Acton bilang ini sifatnya ambivalen. Ya, di satu sisi dia untuk menegakkan kebenaran, mencapai tujuan hukum itu sendiri, gitu. Tapi di sisi lain ini juga sebagai manusia, ya, dia bisa terseret pada kepentingan sempit. Nah, disitulah Lord Acton bilang bahwa ini tend to corrupt, bisa berpotensi korupsi, ya kan? Nah, oleh karena itu maka perlu ada sistem, perlu ada pengawasan, ya. Nah, LKBH Soksi adalah di luar kekuasaan itu, yang ikut mengawasi bagaimana kekuasaan itu dijalankan dengan benar, gitu kan, untuk menuju keadilan. Nah, LKBH Soksi ini kan terdiri dari kader-kader Soksi yang berprofesi hukum, menguasai ilmu hukum. Nah, kita harapkan namanya kader dia mengabdi, ya toh, mengabdi kepada masyarakat bangsa negara dengan tadi tegak utuhnya NKRI berdasarkan Pancasila tadi, gitu kan, mengabdi. Maka dia terpanggil untuk ikut mengawasi jalannya kekuasaan kehakiman ini supaya adil bagi seluruh rakyat, ya. Makanya motonya itu adalah keadilan apa itu? Bagi rakyat. Keadilan bagi rakyat. Nah, jadi dia mengawasi. Dalam mengawasi ini tidak hanya lihat-lihat, mengamat, tidak, tapi action. Action berupa gagasan, berupa perbuatan, termasuk tadi yang ditanyakan, apa konsultasi saja, ya. Tidak, sampai kepada apa yang harus dilakukan dalam rangka menegakkan kebenaran, keadilan, gitu. Nah, jadi inilah backgroundnya, mengapa, ya. Tujuannya adalah turut mewujudkan keadilan bagi rakyat. Nah, jadi dikaitkan dengan tadi pernyataan Kapolri, tentu LKBH Soksi sangat menghargai sekali itu. Itulah yang diharapkan, itulah yang ditunggu. Bukan saja Soksi yang menunggu, seluruh rakyat menunggu itu, gitu kan? Betul. Nah, jadi bagaimana juga apa yang disampaikan Pak Kapolri ini, ya. Kalau beliau bilang presisi, ya, silahkan istilah lain, tapi ya hakikatnya, substansinya kan sama. Gitu. Di lembaga-lembaga kejaksaan, di peradilan, biarlah seperti itu terjadi, sebuah proses perubahan menuju keadilan bagi rakyat, gitu. Baik polisi, jaksa, hakim, sehingga dengan demikian rakyat bangsa negara kita ini akan lebih cepat majunya, ya, dan ya tenanglah, ya, karena nyaman, ya, adil. Itu tujuan hukum juga. Dan nanti ketentraman. Kalau sudah begitu kemakmuran pun akan Betul. Iya. Pertanyaan terakhir, apakah ada pesan khusus dari LKBH Soksi untuk para jajaran Polri itu ada pesan tersendiri nggak seperti itu? Ini untuk saya atau LKBH, ya? Terserah. Oh. Pesan LKBH Soksi untuk jajaran Polri. Yang pertama jelas kita harus mendukung niat baik dan program nasional yang disampaikan oleh Bapak Kapolri dengan konsep presisi itu, dan sudah dicanangkan dalam bentuk program nasional disampaikan Kapolri. Dan sepanjang ini kami melihat apa yang dicanangkan menjadi program nasional bagi Polri itu sesuatu yang sangat mulia, dan kami LKBH Soksi siap mendukung program nasional yang disampaikan oleh Bapak Kapolri tersebut dari pusat sampai ke daerah-daerah, karena kita juga mempunyai cabang yang luas di tingkat provinsi dan seterusnya. Demikian, dan
perlu kami sampaikan bahwa LKP Saksi itu mempunyai maksud tujuan adalah ingin mempersembahkan keadilan bagi rakyat yang menurut hemat kami adalah itu bersinergi dengan apa yang menjadi tujuan dari proses penegakan hukum adalah kepastian hukum. Jadi kepastian hukum dan keadilan itu tidak akan mungkin berseberangan, itu bisa menjadi bersinergi. Jadi bagaikan mata koin, mata uang yang selalu berdampingan. Kepastian hukum, rasa keadilan itu berdampingan. Itu jadi seluruh kader rekonstruksi mendukung program nasional dari Polri. Itu dari rekonstruksi. Ya, saya tambahkan dari segi serikat buruh ya. Iya. Saya positif thinking aja, saya optimis dan sangat percaya dengan pernyataan Kapolri untuk itu. Nah, akan lebih afdol lagi dan lebih sempurna kalau apa yang menjadi ekses atau akibat dari ketidaksewenang-wenangan dari Polri di lapangan yang mengakibatkan misalnya aktivis serikat buruh akhirnya sekarang ini masih ada yang di penjara atau apa, itu segera dikasih kebebasan, kemudian ini menjadi biar gak ada dusta di antara kita gitu. Jadi kita di lapangan, teman-teman yang menyatakan pendapat berhadapan dengan Polri itu bukan sebagai musuhnya tapi sebagai sama-sama anak bangsa yang ingin menegakkan keadilan dan juga kebenaran demi tujuan tadi, kemakmuran gitu kan. Jadi saya kira itu pesan saya. Saya tambahkan sedikit ya. Jadi Soksi sangat percaya pada pernyataan Kapolri dengan harapan ya akan ada sebuah proses transformasi yang lebih cepat terukur menuju terwujudnya polisi Republik Indonesia yang semakin dicintai rakyat. Iya, Ya. betul. Jadi polisi tugasnya adalah memelihara keamanan, ya, menegakkan hukum yang tentu berkeadilan, dan bagaimana melindungi, melayani, mengayomi masyarakat. Iya. Nah, masyarakat semakin merasakan itu semua dan semakin mencintai polisi. Dan Amin. harapan kita ini juga akan bertransfer atau menular kepada lembaga lainnya yang terkait dalam proses pembangunan hukum kita yang semakin maju. Demikian. Ya. Terima kasih.